Untuk sekarang ini kemarin ini kita ada project kayak YouTube series gitu. Oke. Jadi ya kayak udah jalan 10 series lah. Jadi itu lumayan ngisi waktu juga sih. Cuman untuk kedepannya ini kita masih ngeraba-ngeraba juga sih. Halo audiens sekalian, kita berjumpa kembali dalam acara Talk with Eli dengan bintang tamu yang seru dan inspiratif. Tamu kita kali ini adalah Renata Kusmanto, istri dari Fahri Albar. Seperti apakah kiat Renata dalam menyukseskan kehidupan keluarganya yang tidak selalu berjalan dengan mulus? Mari kita ikuti perbincangan berikut ini. Hai Renata, apa kabar? Baik Mbak, apa kabar? Ya kita semua juga baik. Langsung aja ya, kita mau nanya nih mengenai biasanya kan kalau ada anak-anak di rumah, terus orang tuanya juga di rumah, kok banyak ya teman-teman juga pengeluarannya malah meningkat nih. Nah, kiat Renata nih supaya dompetnya tidak jebol, apa yang dilakukan nih? Sebenarnya kalau aku tetap sih sama kayak yang lain, lebih boros malah kadang tiap harinya GoFood lah, Gojek lah, atau enggak ya anak-anak sih sebenarnya, karena mereka biasa kan suka makan di mall gitu. Terus nggak bisa jadinya bisa pesen Gojek nih gitu. Terus mereka jadi tahu kalau bisa pesen Gojek, jadinya mau Gojek dong gitu. Pesen lagi. Boros banget sih sebenarnya. Boros ya, bener ya berarti ya. Terus gimana menyiasatinya ya? Karena kan kalau nggak anak-anak nih terus-terusan, sementara kan kita harus berhemat di tengah pandemi ini. Iya, kalau aku biasanya tiap hari aku catetin pengeluarannya tuh setiap hari apa aja, biarpun sekecil-kecilnya aku catetin terus. Iya benar-benar. Ntar berapa, jadi dilihat lagi nanti kalau misalnya minggu depan apa nih yang nggak perlu dikurangin, apa ya, pokoknya yang lebih prioritasnya deh diutamain. Nah kalau anak-anak kan suka susah tuh. Nangis lah, apalah. Terus mereka suka acting nggak kalau anak kamu? Iya. Kalau misalnya nggak dibeliin ini, udah nggak mau makan gitu katanya. Terus saya bilang aja, iya Gojek itu ada coronavirus, jadi nggak bisa pergi gitu Gojeknya. Paling diakalin. Terus mereka tahu nggak kalau dibohongin? Kenapa? Tahu nggak mereka kalau dibohongin? Lama-lama tahu sih. Sering dibohongin. Iya benar. Iya. Terus apalagi selain mencatat dan tentunya, tapi anak-anak memang doyan makan ya? Enggak sih, susah banget. Jadi makannya itu aja. Itu sebenarnya yang bikin lebih repot sih. Tapi pesen melulu? Enggak selalu pesen sih. Sekarang bisa ya paling itu udah tutup atau enggak ada virus nggak bisa pergi. Ya. Terus kiatnya Renata di rumah bagaimana? Kan ada di Amerika ya sih ada yang cerita bahwa dia tuh terinfeksi karena makanan kiriman dari Gojek yang dia terima. Nah kiatnya disiram-siram, diapain atau seperti apa tuh? Jujur aja waktu awal-awal aku lebih protek semua, semprot segala macam. Cuma makin kesini kayak makin cuek nih, gimana dong? Oh iya. Berarti kalau sebelumnya disemprot apa? Air aja bukan disinfektan dong? Apa sih kayak hand sanitizer yang spray itu aku semprotin aja. Itu awal-awal. Awal-awal ya? Sekarang kok kayak lebih santai. Iya. Tapi kalau di kompleks keliling rumah nggak ada yang kena kan? Enggak sih, nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Iya. Nggak tahu, saya juga nggak tahu sih. Nggak tahu ya? Apa aja yang dilakukan kegiatan positifnya di rumah bersama Fahri? Kalau positifnya yang pasti kita jadi sekeluarga jadi lebih kumpul bareng, jadi ngajarin anak-anak juga bareng. Lebih banyak sebenarnya waktu kita ngabisin buat anak-anak sih. Oke, jadi semakin dekat ya? Makin dekat dan ya repot sih, pasti lebih repot banget karena tugas-tugas sekolahnya jadi kita yang harus ngajarin juga PR-nya. Cuman apa ya, anak-anak kan masih dalam umur-umur eksplor semuanya. Terus kita temenin, ini anak-anak aku kebetulan sukanya cari-cari binatang nih. Jadi cari binatang? Ya kayak kadal, kodok gitu, mereka suka banget.
Oh, maksudnya di rumah ada binatang itu? Enggak, jadi di komplek gitu banyak binatang-binatang, kadal, kodok gitu. Oh. Jadi terus kan mereka explore itu binatang, terus cari Google di internet binatang ini namanya apa aja, terus ya belajar gitulah, edukasinya di situ aja sih sebenarnya. Maksudnya nggak berkeliaran keluar rumah atau cari juga? Berkeliaran? Ya. Nggak takut? Keliaran ditangkap. Oh, tapi malam-malam kita keluar ya kalau cari kodok. Kenapa? Tapi nggak ketemu anak-anak lain ya? Maksudnya nggak ada orang-orang kan? Nggak, karena udah malam. Kalau habis hujan baru kita keluar. Oh, oke. Dan di rumahnya juga kan sepi ya, bukan ada kerumunan-kerumunan gitu ya? Iya. Oke. Terus paling buat anak. Selebihnya semua kegiatannya buat anak-anak sih. Buat anak-anak ya. Lalu Renata kan semuanya dikerjakan sendiri ya? Ada babysitter atau enggak? Enggak. Oh, enggak ada? Oh, jadi kamu semua yang mengerjakan dengan... Tapi ada buat anak-anak aku semua sih. Cuman ada Mbak yang bantuin masak gitu, ada sih, bersih-bersih rumah itu ada. Renata bisa cerita nggak berbagi tugasnya dengan Fahri? Kalau dia kebagian apa tuh? Dia kebagian ngajarin anak-anak juga sih, bikin PR gitu, matematika dia bantuin juga. Dan ternyata dia lebih sabar dibandingin aku. Lebih sabar ya? Oh, bagus lah kalau gitu ya. Ya, bisa cerita nggak Renata cara berbagi tugas nih dengan Fahri? Biasanya kan kalau kita ya ada suami, terus kalau selama ini kan sering pergi-pergi, jadi nggak berantem ya. Tapi kalau semuanya ketemu lama, berantem juga nggak? Tentunya iya. Misalnya gimana tuh? Misalnya karena kebiasaan dia nggak ada di rumah, terus aku lebih banyak ngatur-ngatur rumah, tiba-tiba dia mau semaunya sendiri lah gitu, istilahnya semaunya. Jadi ya gitulah, berantem marah. Terus sendiri misalnya gimana tuh? Misalnya taruh sepatu sembarangan, makan berantakan, naruh baju sembarangan atau gimana? Ya gitu, misalnya habis makan berantakan aja gitu, atau enggak kalau makan udah cuman diem aja gitu, nggak bantuin padahal repot. Sebenarnya kayak gitu-gitu aja sih, hal-hal simple cuman butuh penyesuaian. Kalau dibilangin dia mau nggak? Kadang-kadang enggaknya. Ya, itulah kisah-kisah di rumah pasangan yang kebetulan karena COVID jadi bareng ya. Oke, terus mengenai tips dari Renata nih, kan perkawinan sudah cukup lama ya, dari 2014 ya? 2014. Banyaklah seperti biasa rumah tangga yang lain juga sama. Tips dari Renata selama ini bagaimana nih kalau nanti ada masalah, lalu kan tentunya harus saling menolong, saling membantu, dan anak-anak juga tetap rukun, itu seperti apa? Sebenarnya susah-susah gampang juga ya kayak gitu ya. Cuman kalau misalnya iya. Cuman nomor satu kayak yang paling penting komunikasi sih ya. Cuman kebetulan aku sama Fahri juga berdua orangnya nggak terlalu banyak ngomong. Jadi kan berdua sama-sama pendiam ya? Bukan pendiam sih, cuman mungkin karena bintangnya sama juga kali ya. Jadi lebih kalau ada apa gitu lebih diem, lebih dipikirin sendiri gitu. Sebenarnya emang ya. Kalian bintangnya apa sih? Scorpio. Scorpio. Iya benar. Ya mungkin itu ya. Terus gimana komunikasinya selama ini akhirnya bisa lama-lama saling lancar? Paling kok ini kita kalau misalnya lagi ada yang nggak disuka, berusaha kayak diem, cuman ngomong sekali-sekali, maksudnya kasih tahu gitu, nggak sukanya ini, nggak sukanya itu. Cuma kan belum tentu berarti pihak satunya nerima gitu ya. Jadi mesti ada yang ngalah sih. Tapi susahnya kita nggak ada yang mau ngalah, gimana dong? Ya, awal-awal kayak gitu sih. Ntar lama-lama. Biasanya hal kecil doang. Kalau hal-hal besar, kita kayak butuh waktu untuk sendiri dulu gitu kali ya. Maksudnya kayak cuman mungkin di kamar mandi aja, atau
ngelakuin hal-hal yang kita senang dulu sendiri, terus kalau udah tenangan baru ngobrol lagi gitu. Biasanya sih gitu sih. Cuman kita nggak pernah pacaran sampai lama banget gitu, nggak pernah sih. Nggak sampai lama ya. Iya. Makanya Renata juga cocok ya, kamu kayaknya cool ya. Kemarin juga misalnya pernah ada masalah yang tahun lalu juga tetap tenang menjalaninya ya selama ini ya. Iya, sebenarnya tenang juga enggak, karena mungkin butuh waktu untuk cool down dulu kali ya sendiri, butuh waktu sendiri dulu. Ntar kalau sama mungkin coba untuk positive thinking terus kali ya. Positive thinking. Iya. Kemarin biasanya kalau selama ini ya, karena kan ada pandemi, dua-duanya kan di dunia entertain ya. Lalu bagaimana cara berdua untuk tetap bisa ada pemasukan selama ini dan mengantisipasi ke depan? Untuk sekarang ini kita kemarin ini kita ada project kayak YouTube series gitu. Oke. Jadi ya kayak udah jalan 10 series lah. Jadi itu lumayan ngisi waktu juga sih. Cuman untuk kedepannya ini kita masih ngeraba-ngeraba juga sih. Ya. Masih belum. Karena dunia entertainment kan sebenarnya butuh sosok kita gitu ya, butuh apa ya? Ya butuh sosok kita sih sebenarnya. Jadi kita masih mikir kedepannya kita mau gimana nih. Gitu. Ya semoga nanti ada lagi banyak orderan dan kegiatan-kegiatan gini. Kalau Renata sendiri selama berumah tangga masih jadi bintang iklan atau apa? Kegiatan untuk kegiatannya kan biasanya kan aku suka fashion show, model-model gitu. Cuman ya udah setelah nikah punya anak otomatis berkurang sih. Ya paling sebulan 3 kali lah ada show, ada kegiatan modeling atau enggak hosting untuk acara brand up. Palingan seperti itu sih. Lalu kalau bisnis mungkin pernah bantu kakak untuk mie ya? Iya, paling promosi mie-nya aja, mie kakak. Oh, mie apa tuh? Cerita dong. Kayak Yamin di bakmi koper. Oh, bakmi koper. Bisa pesen gitu ya? Iya, tapi kan dia lokasinya di BSD, jadi aku bantuin kalau ada yang pesen dari Jakarta, bisa lewat aku gitu. Iya. Ya, gimana bisnisnya so far? Orderannya? Ternyata dalam keadaan kayak gini malah oke banget ya. Iya sih. Orang ya, lebih jalan ya kalau kondisi kayak gini ya. Ya, baguslah kalau gitu ya. Ada rencana ke depan sama Fahri bikin bisnis apa gitu? Bisnis belum, cuman Fahri lagi usaha juga minuman Isopro namanya. Itu kayak apa tuh? Protein water, protein clean water. Jadi kayak pengganti protein, cuman bukan susu. Jadi lebih bentuknya kayak air biasa, air putih, kayak clear water. Clear water ya. Sudah ini jalan atau belum atau? Udah jalan. Jadi sebetulnya Fahri sama teman-temannya bikin itu. Jadi aku sama Fahri ya sebenarnya bantu promosi juga aja sih. Ya. Gimana respon masyarakat? Responnya so far oke. Cuman kemarin kebetulan baru mau mulai, tiba-tiba keadaan kayak begini, jadi kita harus struggling juga sih sebenarnya. Oke. Masuk ke supermarket maksudnya? Masuk ke supermarket, terus kebanyakan ke gym fitness center gitu. Cuman ya itu, karena tiba-tiba sekarang ada kejadian kayak gini, pandemik ini ya otomatis kan gym semua tutup, fitness tutup, jadi ya berusaha lewat online sekarang. Online semua. Ya, baguslah, paling tidak dari online sudah dijalanin ya. Iya, yang penting coba dulu deh. Nanti mudah-mudahan kalau kita sudah kembali selesai PSBB, tentunya bisnisnya bisa terangkat kembali ya. Oke, kita mau tanya nih, Renata kan pernah jadi model, terus ke acting ya. Enakan jadi model atau jadi aktris? Kalau sekarang ini sih aku ditanyain lebih suka jadi model ya, karena karena kalau di acting sebenarnya aku belum terlalu banyak explore untuk actingnya, untuk perannya segala macam aku belum terlalu banyak sih. Jadi sebenarnya masih belajar juga, masih perlu banyak belajar tepatnya. Oke, dari sisi acting ya. Iya, aku
masih lebih nyaman di model gitu. Nah, selama ini kan dunia model itu banyak ya sisi negatifnya, dan ternyata bagaimana nih agar kita bisa tetap menjadi model yang baik dan tidak terpengaruh hal-hal baik dari sisi high maintenance, atau juga mungkin kan dekat banyak juga mereka dengan drugs, dan ya biasalah untuk kehidupan dunia selebriti ya. Itu kiat Renata selama ini gimana? Kalau kiatnya mungkin aku nggak perlu pikirin, nggak perlu bayangin yang negatifnya itu deh. Aku cuman kiatnya sebenarnya dulu mama aku pernah bilang kalau misalnya aku mau masuk terjun ke dunia entertainment gini, syaratnya cuma satu, kata mamaku. Dia bilang nggak boleh kena drugs gitu, jauhin drugs. Jadi mungkin itu yang ketanam juga di aku, jauh-jauh lah dari hal itu. Sebenarnya itu nomor satunya. Terus keduanya ya aku berusaha ngambil jalan yang lurus, yang positif, yang aman aja sih sebenarnya. Terus kebetulan teman-teman aku juga semuanya anak baik-baik. Jadi sebenarnya aku juga nggak tahu sih urusan drugs atau apa, yang lain-lain sih itu urusan mereka ya. Cuman kalau dari akunya ya berusaha untuk tetap di jalan yang positif aja sih. Iya, ya memang sih. Banyak orang juga bahkan mereka mengakui dan tidak malu untuk bilang bahwa rehab dan lain-lain, yang penting yang terbaik ya untuk ke depannya. Ya, yang penting itu disiplin diri sendiri juga ya, itu paling penting. Iya. Kan selama ini Fahri kan sudah rehabilitasi ya, sudah bagus, dan ada sosok Renata yang saya lihat cukup sangat membantu lah ya untuk Fahri, dan juga ada anak-anak, dan kita tuh berharap, kita tuh kagum banget sama Fahri dan ganteng banget, terus pengen wawancara sebenarnya. Cuma nanti next time ya, dengan adanya Renata dan keluarga, tentunya ini menjadi suatu yang sangat positif ya buat Fahri ya. Ya banget, amin deh. Ya kita juga masih belajar sih semuanya untuk nyesuaiin, untuk ngejaga semuanya tetap di jalan yang baik aja. Ya, mudah-mudahan kegiatan sosial yang dijalani gimana sama suami, mungkin ada? Kegiatan sosial nggak ada. Oh belum. Bukannya ada kamu sama artis? Oh itu iya, itu sih untuk bantu dari aksimuda.com ya, aksimuda.co.id. Itu ngapain peran Renata di sini, membantu dari sisi apa nih? Sebenarnya lebih ngajak orang-orang aja ya untuk kumpulin, untuk berbagi lah. Itu untuk apa sih, APD ya? APD. Ya, responnya lumayan sih sebenarnya. Masih akan dilanjutkan? Masih, kayaknya waktunya 90 hari, 3 bulan. Jadi masih terus jalan sih sebenarnya. Terus jalan ya. Ya. Lalu di bulan Ramadan ini ada hikmah yang bisa dibagikan nggak? Kan setiap tahun tentu mengalami pengalaman spiritual ya. Untuk bulan Ramadan ini ada yang bisa di-sharing pengalaman bagusnya? Pengalaman bagusnya ya karena kita semakin deket sekeluarga, jadi ya sebenarnya semakin kompak aja. Cuman karena terbatas, kita nggak bisa kemana-mana, mungkin kita nggak tahu bisa pergi ke rumah orang tua atau enggak. Jadi kita berusaha ya untuk tetap solid, tetap kompak sama anak-anak keluarga. Sebenarnya itu aja sih positifnya. Aku juga kalau untuk dijelasin agak bingung ya. Iya. Terus nanti silaturahminya nge-zoom atau mau tetap datang-datangan ke rumah saudara? Nah itu, kalau ke rumah saudara kayaknya enggak ya. Cuman mungkin sama orang tuanya Fahri kita pergi. Iya. Tapi mudik nggak ke Klaten? Enggak sih, enggak. Sebenarnya juga kalau keluarga aku pribadi nggak ada yang kebanyakan semuanya Nasrani sih. Iya. Biasanya kalau keluarga Fahri pulang kampungnya kemana? Kayaknya udah pulang kampungnya semua di sini ya. Iya. Berarti nanti lewat Zoom aja ya, WhatsApp call gitu. Itu lebih praktis sekarang ya kayak gini, dengan kondisi kayak gini sih. Ya, lalu dari sisi pengalaman apa istilahnya ya, spiritual ya. Dan Renata kan dari mualaf ya sekarang ya. Itu ada nggak istilahnya ya, puasa itu mungkin membuat tubuh atau pikiran, jiwa jadi lebih detox ya, lebih bagus. Pengalaman berpuasa selama ini gimana manfaatnya?
gimana ya? Aku juga masih belajar itu. Belum bisa yang jujur aja belum bisa yang full terus gitu, belum. Cuman aku coba-coba. Sebenarnya ya manfaatnya pasti untuk badan lebih bagus ya, detox kan. Terus untuk neken emosi malah ya. Oh, emosi. Neken emosi ya? Ya. Mungkin karena udah lemes juga, jadi kayak udah deh gitu. Bukannya emosi. Kenapa bukannya emosinya ini terjaga? Aku pikir gitu, ternyata enggak. Aku emosi. Biasanya gimana pelampiasan emosinya, lari kemana? Marah-marah sih pasti aku. Oke, di rumah jadi suara keluar ya? Aku pikir aku juga sabar, ternyata setelah punya anak ternyata aku nggak sesabar. Oh iya sih, karena ada anak-anak. Hal yang lumrah ya. Kita jadi marah-marah tuh biasa lah sama anak. Iya. Lalu kalau selama ini lebih enak sendiri atau berumah tangga? Rumah tangga ya? Ini pertanyaannya. Artinya enakan sendiri, tapi yang pasti berkeluarga karena ada komplit, ada anak-anak, pasti lebih happy sih, lebih bahagia. Ya suka duka juga lah, semuanya pasti ada. Iya. Paling tidak kan rame ya. Nah, kadang-kadang kan orang-orang aktris-aktris yang masih jomblo suka, kapan yang menikah? Cuman memang hidup me time sendiri gitu. Oh gitu ya sih. Ya, biasanya kalau gitu nggak diganggu gitu. Iya. Ya, pengalaman yang biasa lah ya. Kalau sudah punya anak, maunya sendiri. Kalau mau sendiri, maunya punya anak. Ya, itulah hidup ya. Tapi basically lebih happy sih punya anak-anak. Iya. Kayak lebih apa aja hidupnya. Dari hasil penelitian juga gitu loh, yang berkeluarga ternyata lebih panjang umur daripada yang single. Karena banyak pantangannya juga ya dipikirin bersama-sama. Renata, gimana nih tips kamu menjaga kelangsungan tubuh? Kayaknya nggak pernah gemuk ya. Terus juga bukan hanya kesehatan tubuh ya, tapi juga jiwa kita. Kalau misalnya untuk jaga tetap langsing, nasi dikurangin kalau aku ya. Nasi ya, oke. Cuman kalau untuk jaga kesehatan, biasalah semua orang mungkin juga minum air putih yang banyak. Terus mungkin juga jaga badan, jam makannya teratur ya, misalnya makan pagi, makan siang, makan malam sebelum jam 6 sore. Ya, jam makannya teratur. Terus tidurnya cukup, jarang begadang. Terus ya vitamin ya. Kamu nggak seneng ngemil kali ya? Nggak terlalu suka. Terus soalnya kamu makannya 3 kali kan sehari? 3 kali. Tapi sedikit kali ya? Sebenarnya enggak juga. Aku makannya milih banget, aku picky eater banget soalnya. Pantesan ya. Tapi selalu tetap sehat kan ya? Ada penyakit tertentu? Maksudnya tetap sehat, ada penyakit tertentu? Enggak sih. Atau apa? Enggak ya? Oh ya, satu lagi nih, manajemen stres. Setiap orang kan selalu punya masalah. Terus tentunya dengan pengalaman berproses sehingga semakin bagus untuk manage stres. Kalau aku biasanya aku butuh waktu dulu sendiri, mungkin pergi sebentar ke mall atau cuma muter doang, atau enggak di kamar mandi aja, mandi dulu atau keramas atau apalah, pokoknya nenangin diri dulu sendiri. Cuman aku biasanya juga tidur. Iya benar. Kalau aku makin stres makin tidur aku. Terus gitu? Bangun iya, bangun pagi aku kalau ternyata masalahnya berat pasti aku langsung kepikiran. Cuman kalau enggak aku udah lupa biasanya gitu. Iya. Oke. Terima kasih ya Renata sharingnya sore hari ini. Semoga apa yang sudah diceritakan bisa menjadi pelajaran berharga untuk audiens kita. Tetap sehat ya sama keluarga dan semangat terus. Thank you Mbak, sharingnya juga.